Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi baru kelas 10 SMK Yapisda Bandar Lampung? Hari ini atau sekarang Ibu akan menyampaikan materi mengenai PAK. Ada yang tahu apa itu PAK? Ya, PAK adalah singkatan dari Pendidikan Anti Korupsi. Sudah pernah dengar korupsi? Mungkin kata korupsi sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi semua ya. Mungkin kalau kalian nonton berita di TV sering mendengar ada kasus korupsi, ada tersangka korupsi yang ditangkap oleh KPK. Ya, KPK sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu lembaga yang khusus untuk memberantas perilaku-perilaku atau pelaku-pelaku yang melakukan korupsi, tindak korupsi. Nah, apa sih Bu korupsi itu? Kalian sudah tahu apa itu korupsi? Ya, korupsi adalah sebuah tindak pidana, sebuah tindakan yang melanggar hukum ya. Korupsi sendiri adalah perilaku pejabat publik, bisa pegawai negeri, pejabat publik yang lain yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Nah, apa sih Bu bedanya maling, rampok dengan korupsi? Tentu saja berbeda ya. Kalau maling, rampok itu memang sama mengambil hak orang lain juga. Tetapi kalau maling atau rampok dan sejenisnya itu mengambil uang milik orang lain tetapi bukan yang ada di tangan dia. Mengambil dari tempat lain, mengambil dari tangan orang lain. Tetapi yang namanya korupsi adalah uang tersebut adalah uang amanah yang dititipkan kepadanya untuk dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tetapi tidak disalurkan dengan baik atau malah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan atau sangat-sangat melanggar hukum. Ya, sebenarnya kasus korupsi sendiri harusnya lebih banyak hukumannya daripada pelaku maling dan sebagainya. Ya, kalian tahu sendiri pelaku korupsi itu disebut koruptor. Ya, jadi kenapa PAK ini atau pendidikan anti korupsi ini disampaikan di materi MPLS? Karena harapannya kalian jangan sampai menyentuh atau jangan sampai melakukan tindak korupsi yang sangat merugikan orang lain. Karena yang namanya tindak korupsi itu yang rugi bukan satu orang, tapi banyak orang atau rakyat banyak yang dirugikan. Kalau maling, rampok, atau yang lain sebagainya mungkin hanya 1-2 orang yang dirugikan. Tapi kalau korupsi itu banyak sekali yang dirugikan ya, bisa negara, kelompok, ataupun masyarakat. Sebenarnya korupsi sendiri bukan hanya masalah dana ya, bukan hanya masalah keuangan, tapi secara garis besar banyak sekali jenis-jenis korupsi ya. Salah satunya yang mungkin kalian pernah lakukan adalah korupsi waktu. Apa sih Bu korupsi waktu itu? Ya, mengambil waktu yang bukan milik kalian. Perilaku terlambat, tidak disiplin, itu juga termasuk korupsi ya, korupsi waktu atau memakai waktu atau memotong waktu yang seharusnya digunakan tapi tidak digunakan. Nah, mungkin saat kalian di SMP atau di MTS dahulu belum pernah mendapatkan mata pelajaran PAK atau pendidikan anti korupsi. Nah, di jenjang SMK ini, di jenjang menengah kejuruan ini, kalian akan mendapatkan pendidikan khusus mengenai anti korupsi.
harapannya agar sama sekali tidak boleh melakukan korupsi, ya. Kenapa sih pemberantasan korupsi itu menjadi hal yang sangat penting? Karena saat ini BBM mahal, kebutuhan pokok mahal, kemudian sarana prasarana jalanan rusak atau jembatan tidak diperbaiki dan lain sebagainya. Bisa jadi itu penyebabnya adalah karena tindak korupsi pejabat publik. Yang harusnya dana tersebut dipergunakan untuk subsidi atau memperbaiki jalan atau sarana yang lainnya, malah digunakan untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan diri sendiri, sehingga hal-hal yang lainnya menjadi tidak terrealisasi, ya. Mungkin kalian juga sering menonton di televisi bahwa tersangka korupsi itu dilabeli khusus, ya, dipakai baju khusus dan dipenjara khusus. Sebenarnya menurut Ibu kebijakan itu baik, tetapi realisasinya tidak baik, ya. Pada kenyataannya realisasinya tindak koruptor itu dipenjara malah menggunakan fasilitas yang baik seperti memakai AC, pakai tempat tidur yang nyaman, terus kamarnya seperti bintang 5. Itu sangat amat meresahkan kita sebenarnya, ya. Dia sudah memakai uang rakyat, sudah memakai uang pejabat publik, tapi setelah dipenjara, setelah ditangkap, dia pun bisa mendapatkan tempat yang enak. Nah, oleh karena itu, bagi kalian, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh, jadilah orang yang berpengaruh agar kelak kalian bisa menduduki posisi-posisi pejabat publik itu, agar tidak terjadi seperti itu lagi, ya. Kalau misalnya kalian menjadi polisi, kalian menangkap koruptor, jangan dikasih celah untuk mendapatkan fasilitas lagi yang baik di dalam penjara. Kalau kalian menjadi sosok guru nantinya, kalian bisa menjadi guru yang bijak. Atau kalau kalian nanti menjadi ibu rumah tangga, kalian tidak korupsi terhadap keuangan rumah tangga. Sangat penting sekali untuk menjadi amanah atau memegang kepercayaan orang lain dengan baik. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga materi ini bisa kalian terapkan untuk menghindari korupsi atau penyelewengan hal apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.